gadis penari itu diperkosa. Lalu dibuang ke sumur tua. 20 tahun kemudian, arwahnya menari lagi, bukan untuk hiburan, tapi untuk membunuh satu persatu anak dari para pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahur Malam, sajian horor tengah malam. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan jika kalian ingin berbagi cerita horor, kalian boleh langsung komen di bawah ya. Terima kasih. Namaku Ratri. Aku jurnalis dokumenter budaya dari Jakarta, atau setidaknya itulah label yang kutempelkan di kartu namaku supaya dianggap serius. Sebenarnya, aku hanya perempuan biasa yang jatuh cinta pada cerita-cerita tua, mitos, legenda, dan kadang bisikan yang tak bisa dijelaskan logika. Hari itu, aku tiba di Desa Waringin Asih, desa kecil yang katanya masih menjaga adat leluhur dan memiliki salah satu festival budaya tertua di Jawa Tengah. Perjalanannya butuh 3 kali ganti mobil, 1 truk sayur, dan jalan kaki sejauh 2 km dari jalan utama. Tapi ketika aku melihat gerbang desa yang terbuat dari anyaman bambu dan dihiasi janur kuning, semua lelahku hilang. Selamat datang, Mbak Ratri, sambut seorang pria berkemeja batik dengan senyum ramah, usianya sekitar 50, tubuhnya tinggi dan berwibawa. Saya Gino, kepala desa di sini. Aku membalas dengan senyum sopan dan menjabat tangannya. Terima kasih banyak sudah menerima saya, Pak. Desa ini indah sekali, masih sangat sederhana, tapi kami bangga menjaganya, katanya. Besok festival budaya kami dimulai, kebetulan sekali. Putri saya akan tampil juga, sekalian persiapan pernikahannya. Aku mengangguk sopan, tapi mataku tak lepas dari sebuah panggung tua di tengah alun-alun desa, terbuat dari kayu jati, berlumut di beberapa sisi, dan atapnya miring tak terurus. Namun ada sesuatu yang membuatku sulit berpaling, entah auranya, atau mungkin karena tempat itu terasa terlalu sunyi. Panggung itu masih digunakan untuk festival? Tanyaku penasaran, Pak. Gino langsung tertawa kecil, tapi bukan tawa ringan, lebih seperti mencoba menutupi sesuatu. Itu hanya peninggalan, sudah lama tidak dipakai. Sekarang kami buat panggung baru di Balai Budaya, lebih aman, dan tentu lebih modern, katanya sambil melirik cepat ke arah panggung tua. Boleh saya ambil gambar di sana? Tanyaku. Wajah Pak Gino sedikit berubah, tak menyeramkan, tapi jelas tidak suka. Lebih baik jangan. Banyak anak muda yang masuk sembarangan dan kesurupan. Lagi pula, tak elok kalau tamu kota mengusik tempat tua itu malam-malam, katanya pelan. Aku hanya tersenyum dan tak memaksakan diri. Tapi dalam hati, aku makin penasaran. Malam pertama di desa, aku menginap di rumah keluarga Pak Gino, rumah joglo sederhana dengan banyak ukiran indah. Putri Pak Gino, Ayu, menyambutku dengan senyum manis. Usianya mungkin baru 22, wajahnya cantik dan sopan. Ia bercerita tentang persiapan pernikahannya, tentang gamelan, penari, dan tradisi turun-temurun yang akan ditampilkan dalam festival. Kamu juga akan menari, yuk? Tanyaku sambil menyeruput teh jahe. Dia, tarian pembuka, tarian Wiraga Sukma. Jawabnya sambil tersenyum. Dulu ada satu penari yang paling bagus membawakannya, tapi dia sudah lama hilang. Aku tertarik. Siapa namanya? Ayu diam sejenak. Tatapannya mengarah ke jendela, ke arah panggung tua yang samar terlihat di bawah cahaya bulan. Namanya Sekar. Ayu, aku mendongak. Namanya mirip kamu. Iya. Aku dinamai seperti dia, katanya. Ayu tersenyum kaku, tapi sejak dia hilang, panggung itu ditinggalkan. Warga sini percaya arwahnya belum tenang. Aku tertawa kecil. Kamu percaya cerita begitu? Ayu menatapku lurus. Kadang, yang tak terlihat, justru lebih nyata dari yang bisa dilihat. Kalimat itu membekas di kepalaku. Jam 2 pagi, aku terbangun karena mendengar suara gamelan lirih dari kejauhan, merdu namun menggetarkan. Tidak ada orang lain yang terdengar bangun, tapi suara itu jelas berasal dari arah panggung tua. Aku mengambil jaket dan kameraku, langkah kakiku ringan, tapi jantungku berdetak cepat. Ada perasaan aneh, antara takut dan tertarik.
Seperti dirayakan, tapi juga diperingatkan, aku sampai di alun-alun, angin dingin menyapu rambutku, bulan menggantung pucat di langit, dan suara gamelan semakin jelas, dari atas panggung tua itu, aku melihatnya, seorang wanita menari. Langkahnya ringan, lentur, indah, tapi penuh luka, rambutnya panjang, wajahnya nyaris tertutup. Namun aku bisa lihat darah mengalir dari mulut dan perutnya, pakaiannya robek, seperti kebaya penari yang diseret di tanah. Tapi ia terus menari. Dengan senyum miris di wajahnya, aku mengangkat kamera. Baru saja ingin merekam, sosok itu berhenti menari. Perlahan ia menoleh ke arahku, matanya hitam pekat. Tidak ada bola mata, hanya kehampaan. Aku mundur selangkah, nafasku tercekat, dan sebelum aku bisa lari, ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arahku. Kau datang juga, suara itu seperti bisikan, tapi langsung menyusup ke dalam tulang. Kamera di tanganku jatuh, dan ketika aku memandang kembali ke panggung kosong, tidak ada siapa-siapa, tidak ada musik, hanya bunyi jangkrik dan angin malam. Aku menunduk dan memungut kameraku, jantungku masih berdebar kencang, tanganku gemetar. Entah apa yang baru saja kulihat, tapi satu hal pasti, aku sudah tidak bisa pergi dari sini. Keesokan paginya, aku duduk di teras rumah Pak Gino dengan wajah kusut dan mata bengkak. Malam tadi seharusnya menjadi malam istirahat pertamaku setelah perjalanan jauh, bukan malah menyaksikan penampakan mengerikan dari seorang wanita berdarah yang menari dalam gelap. Aku menyesap teh pahit yang disuguhkan Bu Gino sambil melirik ke kamera. Sayangnya, tidak ada satupun rekaman dari yang kulihat semalam. Filenya kosong, lensa pun seperti berembun dari dalam. Padahal aku yakin benar, aku sudah menekan tombol rekam. Tidur nyenyak, Mbak Ratri? Tanya Bu Gino dengan ramah. Aku tersenyum kaku. Hei, agak susah tidur, Bu. Mungkin masih penyesuaian hawa desa. Maklum, di sini malamnya sepi sekali. Kadang bisa kedengaran suara yang aneh-aneh, katanya sambil terkekeh. Tapi jangan takut, selama kita nggak macam-macam, semua aman. Kalimatnya terasa ringan, tapi menusuk. Aku mulai curiga, apa warga di sini memang tahu bahwa sesuatu memang ada, mereka hanya pura-pura tak peduli. Siang itu, aku mendatangi balai budaya tempat festival akan digelar. Panggungnya memang lebih modern, meskipun tetap mempertahankan sentuhan tradisional. Ayu sedang berlatih menari di bawah sorotan cahaya matahari, ditemani beberapa penabuh gamelan yang masih muda. Aku memperhatikan gerakan Ayu dari belakang kamera. Ada yang menarik dari cara dia menari, anggun, namun tampak menahan sesuatu, seperti ada beban yang tidak terlihat di setiap langkahnya. Selesai latihan, aku menghampirinya. Keringat membasahi wajahnya, tapi dia tetap tersenyum sopan. Ayu, kataku pelan, tadi malam aku ke alun-alun. Dia langsung menghentikan gerakannya, tangan masih di dada, ekspresi berubah kaku. Aku dengar suara gamelan dari panggung tua dan aku lihat seseorang di sana, seorang wanita. Dia menari. Ayu menunduk, tangannya mengepal di sisi tubuh. Kamu juga lihat? Aku terdiam. Maksudmu, bukan aku yang pertama? Ayu menarik napas dalam. Setiap malam Jumat Kliwon, selalu ada suara itu. Kadang ada yang melihat sosoknya, kadang tidak. Tapi yang jelas, panggung tua itu bukan panggung biasa. Disitulah dulu Sekar Ayu tampil terakhir kali. Aku merinding. Apa dia betul-betul hilang? Tanyaku pelan. Ayu tidak menjawab langsung. Ia melirik ke arah langit, lalu berkata, kata Bapak, malam itu Sekar menghilang setelah selesai menari. Tapi nenekku bilang, dia nggak pernah keluar dari panggung itu, dan nggak ada yang benar-benar mencarinya. Kenapa? Karena mereka takut ada hal yang lebih besar dari sekadar kehilangan. Ada sesuatu yang disembunyikan. Sorenya, aku mulai mewawancarai beberapa warga tua, tapi mayoritas enggan bicara tentang Sekar Ayu. Mereka hanya menjawab dengan senyum hambar atau menggeleng cepat sambil berjalan pergi. Satu-satunya yang mau bicara adalah seorang nenek bernama Mbah Temu, yang tinggal dekat kuburan desa. Ia duduk di kursi reyot dengan kain batik menutupi kaki hingga mata kaki. Tatapannya tajam, tapi suaranya lirih, seperti angin yang lewat di sela-sela daun pisang. Sekar Ayu itu bukan hilang. Nah, dia dihilangkan, katanya perlahan. Aku menelan ludah. Oleh siapa? Moa? 5 lelaki panitia pentas malam itu. Mereka orang penting, anak tokoh, aparat, dan kepala desa lama. Napas Mbah Temu sesak.
Ia memejamkan mata sejenak sebelum melanjutkan, mereka mabuk, naik ke ruang rias, dan mereka rampas kehormatannya. Aku tercekat, hatiku seperti diremas, lalu mereka membunuhnya. Ia dicekik. Setelah itu dibuang ke sumur tua di belakang panggung, di semen. Tapi arwah anak itu nggak terima. Ia balik, bukan cuma buat balas dendam, tapi buat nuntut keadilan. Aku menggigil mendengarnya. Perutku terasa mual. Semua yang kulihat semalam ternyata benar. Apa mereka semua masih hidup? Mbah Temu tersenyum miris. 4 sudah mati, 1 lagi masih jadi kepala desa sekarang, Dek, Pak Gino. Aku tak percaya, tapi kalau benar, berarti Ayu adalah anak dari salah satu pelaku, dan festival ini akan digelar di waktu yang sama, di tanggal yang sama, di minggu yang sama seperti malam tragedi. Itu kenapa sekarang, Mbah? Kenapa arwahnya baru muncul sekarang? Tanyaku dengan suara parau, karena tumbalnya belum lengkap, kata Mbah Temu. Sekar masih terperangkap, arwahnya butuh darah. Darah yang dulu mengikat perjanjiannya. Aku membekun, dan kalau kamu benar melihat dia semalam, berarti kamu yang dipilih buat buka semuanya. Aku bangkit dengan tubuh gemetar. Malam ini malam Jumat Kliwon, aku tidak tahu apakah aku akan selamat. Tapi satu hal yang pasti, panggung itu belum selesai bercerita. Malam mulai turun pelan-pelan, membawa angin lembab yang menyelinap di sela-sela jendela rumah Pak Gino, tapi kepalaku masih panas. Kata-kata Mbah Temu berputar-putar di otakku. Sejak sore tadi, Sekar Ayu itu bukan hilang. Dia dihilangkan. Dan kepala desa sekarang orang terakhir yang masih hidup dari mereka berlima. Aku menatap layar laptop yang menyala redup di depanku. Jari-jariku menari cepat mencari arsip lama. Koneksi internet memang terbatas di desa ini, tapi aku sudah mengunduh beberapa artikel sebelum berangkat. Ketik, Sekar Ayu, penari hilang, Waringin Asih, hasilnya hampir nihil, tak ada berita resmi, tak ada catatan kehilangan, seolah-olah perempuan itu tidak pernah ada. Tapi aku tidak menyerah, kupindai kembali folder yang kubawa dari kantor redaksi, dan akhirnya mataku menangkap sebuah file koran lama tahun 1998 yang pernah tak sengaja aku simpan karena judulnya unik. Penari menghilang, festival tetap berjalan. Ku buka filenya, fotonya buram, tapi cukup jelas untuk menangkap sosok seorang gadis remaja berusia sekitar 17 tahun, mengenakan kebaya tari berwarna putih keperakan. Senyumnya polos, lembut, tapi matanya penuh cahaya. Namanya tertulis jelas, Sekar Ayu, penari utama Festival Ruah Desa Waringin Asih. Laporan itu mengatakan bahwa Sekar menghilang sebelum naik ke panggung. Keluarganya disebut tidak ditemukan, dan pihak desa menyebut kejadian itu sebagai masalah keluarga, terlalu rapi, terlalu cepat, terlalu dibuat-buat keesokan paginya. Aku nekat kembali ke rumah Mbah Temu. Kali ini aku membawa foto Sekar yang kuambil dari koran digital itu. Apakah ini dia, Mbah? Tanyaku sambil menyodorkan layar laptop. Mata Mbah Temu langsung berkaca-kacan, tangan keriputnya bergetar saat menyentuh gambar itu. Iya, itu Sekar. Cucu tetanggaku, ibunya penenun, bapaknya pemain gamelan, anak baik. Sopan, pintar, luwes. Menarik, tapi nasibnya dimatikan sebelum waktunya. Bisiknya lirir, aku duduk bersimpuh di hadapannya. Apa tidak ada yang mencari keadilan untuk Sekar? Siapa yang berani? Mbah Temu tertawa pahit. 5 orang itu anak orang kuat. Salah satunya anak kepala desa, satunya lagi anggota keamanan desa. Yang 3 lainnya anak tokoh agama, ketua Karang Taruna, dan pedagang terkaya. Sekali Sekar lenyap, semua warga langsung disumpal dengan bantuan dan ancaman. Dek, kata-kata itu seperti pisau di dadaku. Lalu kenapa Mbak gak cerita dari dulu ke wartawan? Nanek tua mana yang didengar, nak? Lagian, siapa juga yang berani menggali sumur tua di belakang panggung itu? Aku langsung tersantak. Sumur di belakang panggung? Mbah Temu mengangguk. Ya, dulu sebelum semen menutupnya, warga sering dengar suara dari dalamnya, tangis gamelan, bau melati bercampur amis darah. Tapi sejak ditutup dan ditaburi bunga 7 rupa, semua diam. Sampai akhir-akhir ini, aku menelan ludah. Mataku langsung membayangkan sosok yang kulihat malam itu, dengan darah mengalir dari mulutnya. Dan suara gamelan yang mengiringi gerakannya. Berarti jasadnya masih di sana? Kalau belum dipindahkan, ya masih
Mbah Temu menatapku tajam, dan selama jasad itu terkubur tanpa keadilan, arwahnya tak akan tenang. Aku kembali ke rumah Pak Gino dengan hati was-was. Saat hendak masuk, aku melihat Ayu di belakang rumah, sedang mencuci selendang tari di ember besar, tapi airnya terlihat keruh, seperti bercampur merah samar. Aku mendekat pelan. Itu selendang buat pentas besok. Ayu mengangguk. Iya, ini selendang khusus tarian Wiraga Sukma. Dulu dipakai Sekar juga. Katanya. Aku terdiam. Kamu tahu, Ayu? Ayu berhenti menyikat. Tahu apa? Kalau Sekar tidak hilang dia dibunuh. Ayu mendongak perlahan, wajahnya pucat. Bibirnya bergetar ratri. Kamu tahu dari mana? Aku bimbang, tapi akhirnya kuputuskan bicara jujur. Dari nenek di ujung desa. Mungkin ini terlalu aneh, tapi aku rasa aku melihat Sekar semalam. Ayu duduk di kursi kayu, matanya mulai basah. Aku juga sering mimpi tentang seorang perempuan yang menangis sambil menari. Dia selalu bilang, kembalikan aku ke panggungku. Aku menggenggam tangannya. Ayu, kamu anak kepala desa, apa kamu tahu siapa saja yang terlibat malam itu? Ia menggeleng, tapi air matanya menetes. Aku cuma tahu, Bapak selalu melarang siapapun mendekati panggung tua, dan dia marah besar waktu tahu aku dinamai Sekar. Katanya, itu nama yang seharusnya tidak disebut lagi. Dek, malam mulai turun. Langit berwarna kelabu, dan aku tahu, malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Aku belum siap. Tapi aku harus kembali ke panggung itu. Kali ini, bukan hanya untuk merekam, tapi untuk menggali. Suasana desa Waringin Asih malam itu berbeda. Angin bertiup lebih kencang, daun-daun jati berjatuhan seperti gerimis kecil dari langit gelap. Langit mendung menutupi bulan, dan suara binatang malam menghilang. Aku berjalan pelan ke alun-alun, hanya ditemani lampu senter kecil di tangan. Ayu sempat melarangku keluar malam ini, tapi rasa takutku kalah oleh rasa penasaran. Aku ingin memastikan, sekali lagi, bahwa yang kulihat malam pertama bukan sekadar mimpi. Dari kejauhan, panggung tua itu sudah terlihat diam, seperti menunggu langkah. Kakiku terhenti saat mendengar suara diri. TUNG. Suara kendang, lalu disusul alunan saram dan gong kecil, gamelan suara yang sama seperti malam itu. Aku mendekat, jantungku berdetak lebih cepat dari langkah kakiku sendiri. Senter di tanganku goyah, bergetar mengikuti getaran tanganku, dan di atas panggung itu, ia kembali Sekar. Gerak ainnya lambat, seperti tarian dalam mimpi buruk. Matanya tetap kosong, tapi kali ini, ia tidak menari sendirian. Ada sosok lain, seorang lelaki tua, bersujud di tengah panggung. Aku mengenalnya, Pak Karso, mantan anggota panitia festival, salah satu dari 5 orang yang disebut Mbah Temu. Tiba-tiba, Sekar berhenti menari. Ia menoleh ke arah lelaki itu, lalu melangkah pelan, satu-satu, mendekatkan wajahnya, tangannya yang berdarah menjulur. Kau ingat aku? Bisiknya, suaranya seperti berasal dari dasar sumur. Pak Karso berteriak, ampun. Ampun, Sekar. Aku hanya ikut-ikutan. Bukan aku yang pertama. Aku cuman, terakak. Teriakan itu terputus. Sekar menarik kepala lelaki tua itu ke belakang. Suara tulang patah terdengar jelas di udara malam. Mataku melebar. Pak Karso jatuh dengan leher terpelintir. Wajah menghadap ke belakang. Matanya terbuka, membeku dalam ketakutan terakhirnya. Sekar menatapku. Aku ingin lari, tapi tubuhku beku. Ia hanya berdiri di atas panggung. Lalu dengan suara nyaris tak terdengar, ia berbisik. 1 telah kembali, 4 lagi. Lalu aku bebas. Setelah itu, gamelan berhenti, angin berhenti. Semuanya sunyi, dan tubuh Pak Karso tetap tergeletak seperti patung rusak di tengah panggung tua. Aku lari. Keesokan paginya, desas-desus sudah menyebar cepat. Mayat Pak Karso ditemukan di atas panggung tua, dalam posisi tubuh yang mengerikan. Polisi desa datang, tapi tak satu pun dari mereka berani menyentuh tubuhnya, sampai akhirnya datang tim dari kabupaten. Pak Gino berdiri di dekat panggung dengan wajah serius, tapi dari sorot matanya, aku bisa melihat ia takut. Warga ramai membicarakan kemungkinan kutukan Sekar air. Ada yang bilang hantu, ada yang bilang karma. Tapi semua sepakat satu hal, panggung tua itu kembali hidup. Aku duduk bersama Ayu di belakang rumah, mencoba memproses semuanya. Aku melihat semuanya. Yu, kataku pelan, dia membunuh Pak Karso. Bukan sembarangan,
bukan karena dia jahat, tapi karena dia ingin kembali. Ayu menunduk, kembali kemana? Ke dirinya yang dulu, ke hidup yang dirampas, dan untuk itu, dia harus menghabisi semua yang terlibat. Ayu memejamkan mata, berarti, Bapak salah satunya, aku. Terdiam, kalau itu benar. Berarti pernikahanku akan menjadi pemanggilan terakhirnya. Aku menoleh cepat. Apa maksudmu? Festival tahun ini, tarianku akan dibuka di panggung tua. Bapak bilang, saatnya berdamai dengan masa lalu. Tapi, kalau semua ini ada hubungannya dengan Sekar, berarti Bapak sedang menghidupkan ulang malam pembunuhan itu. Aku tercekat. Itu bukan damai, Gyu. Itu mengulang kutukan, dan kamu bisa jadi tumbalnya. Kami saling bertatapan, tak ada yang bicara, tapi di antara kami, satu keputusan mulai muncul. Kami harus mengungkap semuanya, bahkan jika itu berarti menggali sumur di belakang panggung. Malam itu, aku dan Ayu duduk di kamar dengan lampu temaram. Hanya ditemani suara jangkrik dan gemerisik dedaunan di luar jendela. Di antara kami, terbuka beberapa arsip lama yang berhasil kutemukan di perpustakaan desa, kebanyakan laporan kegiatan tahunan, catatan festival, dan satu bundel usang bertuliskan tangan. Catatan Raka. Raka, salah satu dari 5 pelaku, adalah satu-satunya yang tidak pernah ditemukan mayatnya. Menurut warga, ia hilang setelah malam kejadian, tapi di catatan ini, aku tahu kebenarannya. Ia menyesal, dan lebih dari itu, ia mencoba memperbaikinya. Mereka tak pernah tahu aku kembali malam itu. Aku melihat Sekar masih bernapas. Meski lemah, aku menggendong tubuhnya dan membawanya ke belakang panggung. Aku ingin menyelamatkannya, tapi dia terlalu lemah. Nafasnya sudah tersendat. Aku panik. Aku tak tahu harus ke siapa. Aku datang ke dukun tua di hutan barat. Dia bilang, Sekar masih bisa dikembalikan, tapi butuh perjanjian. Aku setuju. Bahkan jika itu berarti jiwaku sendiri jadi tumbal. Ritualnya setengah berhasil. Sekar hidup, tapi bukan sebagai manusia. Dia terperangkap antara dua dunia, dan kini dia marah. Tanganku gemetar, membaca halaman demi halaman. Ayu menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Aku merasa mual, bisiknya. Aku mengangguk, perutku pun seperti diaduk. Tak hanya karena kengerian isi catatan itu, tapi karena satu bagian di akhir yang membuatku benar-benar takut untuk melepaskan Sekar. Dibutuhkan darah dari keturunan para pelaku, jika tidak, arwahnya akan terus haus dan akan menari. Di atas darah, siapa saja yang dekat dengannya. Aku memandang Ayu. Ia memegangi perutnya sambil menunduk. Kamu salah satu keturunan itu, Yu. Ia tidak membantah. Aku tahu, katanya pelan. Bapak tak pernah cerita banyak soal masa mudanya. Tapi, aku dengar percakapan ibu dulu tentang satu malam yang membuat mereka nyaris bercerai. Aku pikir hanya perselingkuhan. Bisa jadi lebih dari itu. Jawabku, bisa jadi. Malam itu adalah malam pembunuhan Sekar. Keesokan paginya, aku kembali ke alun-alun bersama Ayu. Tujuan kami jelas, sumur di belakang panggung. Dari catatan Raka, sumur itu ditutup 3 hari setelah festival dan tak pernah dibuka kembali. Tapi keberadaannya masih bisa dilihat jika tahu di mana mencarinya. Dengan cangkun, senter, dan hati berdebar, kami menyusuri semak-semak belakang panggung tua. Aku tahu daerah sini, gumam Ayu. Dulu sering dipakai tempat main waktu kecil, tapi daerah ini rasanya berat. Setelah hampir 20 menit menyisir, akhirnya kami menemukannya. Sebuah lingkaran tanah yang sedikit menurun, dikelilingi bebatuan tak beraturan. Di tengahnya, bekas tumpukan semen kasar. Sumur itu ada di sini. Aku dan Ayu mulai menggali pelan. Awalnya hanya tanah lembek, tapi beberapa lapisan kemudian, cangkul kami membentur sesuatu keras beton. Dek, aku mematung. Ayu menahan napas. Dengan hati-hati, kami bersihkan bagian atasnya. Di sana, samar-samar tertulis ukiran pahat. Maafkan kami, Sekar. Aku merasa bulu kudukku mereman, tapi kami lanjutkan. Perlahan-lahan, kami congkel tepiannya. Beton mulai retak. Udara dari bawahnya menembus naik bau anyir dan melati busuk. Ayu mundur. Itu baunya seperti darah basi. Tiba-tiba, dari balik semak, apa yang kalian lakukan di sana? Suara itu keras, panik. Kami menoleh cepat. Pak Gino berdiri dengan wajah merah padam dan mata membelalak marah. Ayu berdiri gemetar. Bapak kalian nggak boleh ganggu tempat itu. Bentaknya, itu daerah terlarang. Aku menatapnya lurus. Pak, kami tahu soal Sekar,
Kami tahu tentang malam itu. Kami tahu tentang 5 pelaku, dan kami tahu Bapak salah satunya, Pak. Gino terdiam, nafasnya memburu, matanya berkaca-kaca. Semua itu sudah masa lalu. Bisiknya, tidak bagi Sekar, kataku tajam, dan tidak bagi Ayu. Dia anak dari salah satu pelaku. Sekar mencarinya sekarang. Pak Gino melangkah pelan ke arah kami, wajahnya kini bukan lagi marah, tapi sedih, lelah. Aku muda, aku bodoh, aku mabuk malam itu, aku ikut mereka, tapi aku tak menyentuhnya. Aku cuma berdiri di situ, diam, dan itu cukup membuatku bersalah seumur hidup. Aku menatapnya tanpa bicara. Setiap malam Jumat Kliwon, aku dengar suara gamelan. Aku tahu dia belum pergi, aku tahu dia menungguku, ucapnya Liria. Itulah kenapa aku mengizinkan Ayu menari di panggung tua. Aku ingin semua ini berakhir, tapi Sekar tidak butuh pertunjukan, Pak. Dia butuh keadilan, butuh jasadnya dikuburkan dengan layak, butuh maaf yang tulus. Ucapku. Pak Gino menunduk, ia lalu menatap sumur di depan kami, dan perlahan berlutut, kalau itu yang harus kulakukan. Biar aku yang buka segelnya. Malam itu juga, dengan bantuan 2 warga yang diam-diam bersedia membantu, kami membuka sumur yang telah ditutup selama 20 tahun, dan di dalamnya tergeletak tulang belulang dengan kain kebaya putih robek, membungkus sebagian tengkoraknya. Di lehernya, liontin perak tergantung bentuknya setengah bulan. Aku terdiam, karena liontin itu sama persis dengan liontin yang selama ini kupakai. Aku tak bisa berkata apa-apa. Tanganku menggenggam liontin perak di leherku, liontin yang selama ini kupakai sejak kecil, pemberian almarhum ibu. Bentuknya setengah bulan, ukirannya halus. Dulu aku mengira ini hanya aksesori biasa, tapi sekarang liontin yang sama menggantung di tulang leher Sekar. Di dasar sumur penuh rahasia itu, tergantung seakan menantang waktu, menantang dunia. Kenapa bisa sama? Gumam Ayu pelan. Aku menggeleng, nafasku berat. Aku nggak tahu, Yu, ini dari ibuku. Katanya warisan keluarga. Pak Gino yang berlutut di samping kami langsung menoleh. Matanya menyipit, menatap wajahku lama. Siapa nama ibumu? Tanyanya Ratna. Wajah Pak Gino langsung berubah pucat. Ia memundurkan tubuhnya pelan. Ratna, itu nama kakak Sekar. Aku membeku, dia hamil dan pergi dari desa tak lama. Setelah Sekar menghilang, lanjutnya, orang bilang dia kabur karena malu. Padahal, mungkin dia pergi karena takut kakak Sekar hamil. Aku tak bisa bernapas seketika, kalau benar ibuku adalah Ratna, dan Sekar adalah adiknya, dan aku anak dari kehamilan itu, berarti aku keponakan Sekar. Ayu, darahnya mengalir di tubuhku, mendadak, udara di sekitar sumur berembus dingin, senter yang kupegang bergetar. Angin kencang muncul dari bawah tanah, disertai bisikan pelan. Tarianku belum selesai, tiba-tiba terdengar suara gamelan, bukan dari speaker. Bukan dari alat, tapi dari udara, dari alam, dari dalam tanah. Ayu menjerit kecil, Pak Gino, segera berdiri, kita harus pergi. Sekar belum siap diangkat. Tapi aku tetap berdiri di pinggir sumur, entah kenapa. Tubuhku tak bisa bergerak, kakiku berat, seolah ditarik. Dan suara itu suara kendang, suara gon, dan serong semuanya menggema dalam dadaku, mengatur napasku, mengatur langkahku. Aku menatap Ayu dan Pak Gino dengan mata berkaca. Aku harus ke panggung itu, malam ini, malam Jumat Kliwon kembali. Tiba, alun-alun desa gelap, tak ada pesta, tak ada warga. Semua orang bersembunyi di rumah mereka. Tak ada yang berani keluar setelah kabar kematian Pak Karso menyebar. Tapi aku dan Ayu ada di sana. Kami berdiri di bawah cahaya bulan yang separuh terhalang mendung. Pak Gino sudah bersiap di belakang, membawa sikat kemenyan dan sesajen, tapi aku tahu, semua ini bukan soal ritual, ini soal menyelesaikan satu hal. Tarian terakhir Sekar. Panggung tua itu, kini terlihat seperti monumen kematian. Retakan di lantainya, lumut di tiangnya. Semuanya seakan memanggil arwah masa lalu untuk naik satu persatu. Aku menaiki tangga panggung. Ayu mengikuti di belakang, membawa selendang putih Sekar yang sudah dibersihkan Pratri. Suaranya gemetar. Kamu yakin mau lakukan ini? Aku mengangguk. Kalau ini bisa membebaskan Sekar dan menghentikan semua, aku harus. Ayu menyerahkan selendang itu dengan tangan gemetar. Aku memakainya di pinggang dan berdiri di tengah panggung, lalu kututup mata.
dan membiarkan tubuhku mengalir mengikuti suara gamelan tak terlihat yang menggema di udara. Tangan kananku terangkat. Langkah kaki kiriku mundur satu, kudengar suara gong memanggil. Dan dari balik kabut, Sekar muncul. Tidak seperti sebelumnya. Kali ini wajahnya lebih tenang. Tapi tubuhnya masih penuh luka. Darah masih menetes dari dadanya. Tapi ia tersenyum-senyum. Lelah yang menyayat. Kami menari bersama. Di tengah panggung, dua tubuh. Satu darah. Sekar menatap mataku dan berkata dalam bahasa bisik, "Kau, anak dari kakakku." Air mataku menetes, tubuhku gemetar, tapi aku tetap menari. "Maaf, Sekar. Kami semua terlalu lama membiarkanmu sendiri." Dia mengangguk pelan, "Bawa aku pulang." Tiba-tiba cahaya bulan menyorot langsung ke panggung. Suara gamelan makin kencang, tanah bergetar dari arah belakang. Pak Gino berteriak, "Sekar, kami mohon, maafkan kami." Sekar berhenti menari, menoleh ke arah Pak Gino. Untuk sesaat, suasana hening. Ia melangkah ke tepi panggung, memandang ke arah sumur terbuka yang menganga dalam gelap. Ia tersenyum tipis, lalu melompat dan menghilang, dan semua suara berhenti. Pagi harinya, warga menemukan panggung tua itu penuh dengan bunga melati putih. Tak ada tanda-tanda darah, tak ada jejak kaki, tapi di tengah panggung, selendang putih Sekar tergeletak tenang, seolah baru selesai digunakan, dan sumur di belakang panggung kini kosong. Jasad Sekar sudah tak ada, namun di dalam sumur tertulis satu kalimat dalam bunga-bunga yang disusun misterius. "Aku sudah menari terakhir kalinya." Aku kira semua sudah selesai setelah malam itu, setelah aku dan Sekar menari bersama di panggung tua, setelah ia melompat ke dalam sumur dan menghilang bersama senyum terakhirnya. Aku yakin arwahnya sudah tenang, bahwa penderitaan bertahun-tahun akhirnya bisa berakhir. Tapi aku salah. 1 minggu kemudian, berita pertama datang dari desa sebelah. Anak Pak Giman, pedagang besar yang dulu jadi sponsor utama festival tahun 1998, ditemukan tewas tergantung di gudang rumahnya, tanpa pesan, tanpa sebab. Lidahnya terjulur, dan di bawah kakinya tersusun bunga melati dan selendang putih sobek. Besoknya, di kota kabupaten, putra satu-satunya mantan kepala keamanan desa ditemukan mati dalam mobil, dengan darah keluar dari mulut dan hidung. Di dashboard mobilnya tertulis kata-kata aneh dengan lipstik merah, "Dosa ayahmu belum lunas." Aku mulai gelisah. Sekar memang sudah menari terakhir kalinya, tapi tampaknya tarian itu bukanlah penutup melainkan pembuka. Aku pikir semua sudah selesai, Rat, kata Ayu suatu malam. Tapi kenapa anak-anak mereka yang sekarang diburu? Aku menghela napas, karena mereka semua ikut dalam kesepakatan kotor itu. Raka pernah menulis di catatannya, untuk melepaskan Sekar, dibutuhkan darah dari keturunan para pelaku. Mungkin tarian itu hanya memanggil, bukan membebaskan. Ayu menatapku lemas, lalu, aku juga. Aku tak berani menjawab, tapi kami tahu jawabannya. Pak Gino sejak malam itu tak banyak bicara, ia hanya duduk di beranda setiap malam, memandangi langit sambil memegang tasbih kecilnya. Kadang ia bergumam pelan, kadang ia menangis tanpa suara. Dan malam itu, aku mendengar dia berdoa, "Sekar, ambil aku yang air." Aku yang bersalah, aku yang diam. Kejadian ketiga terjadi 2 hari kemudian. Putri dari salah satu tokoh agama yang dulu jadi panitia, ditemukan tak bernyawa di kamarnya, dengan tubuh menari kaku seperti orang yang kejang tangan terangkat, mata terbuka, dan musik gamelan berbunyi sendiri dari HP-nya. 3 anak, 3 nyawa. Semua dari garis keturunan para pelaku, dan semua ditemukan dekat dengan simbol-simbol Sekar, bunga melati, selendang putih, atau suara gamelan. Aku mulai percaya, Sekar tidak hanya ingin keadilan, ia ingin mereka merasakan apa yang ia rasakan, tak berdaya, dihina, dibungkam, lalu dibunuh, dan semakin lama, bayangan bahwa aku adalah keturunan dari Ratna kakak Sekar sendiri, membuatku dihantui rasa bersalah yang lebih dalam. Aku bukan bagian dari pelaku, tapi darah kami sama. Satu malam, aku bermimpi buruk. Dalam mimpiku, Sekar duduk bersimpuh di tengah panggung, mengenakan kebaya putih bersimbah darah. Ia menatapku bukan dengan marah, tapi dengan kecewa. "Kenapa kau biarkan mereka tetap hidup?" bisiknya. "Kenapa kau pikir aku akan berhenti hanya karena satu tarian?" Aku menangis dalam mimpi itu, tapi Sekar berdiri, lalu memutar tubuhnya. Kelima pelaku, dalam bentuk bayangan hitam, berdiri di belakangnya. Ia menunjuk satu persatu, dan setiap ia tunjuk, satu bayangan menghilang menjadi abu.
sampai tersisa satu, Pak Gino, dan di belakang Pak Gino, berdiri Ayu, aku. Terbangun dengan napas memburu, tubuhku basah keringat. Aku segera ke kamar Ayu, tapi kosong, di atas ranjangnya, tergantung selendang putih, dengan noda merah samar gamelan mulai terdengar dari arah panggung tua. Aku berlari keluar, alun-alun gelap, tapi dari kejauhan, samar terlihat Ayu berdiri di atas panggung tangannya terangkat. Tubuhnya seperti ditarik paksa ke kiri dan kanan, seperti bukan dia yang menari, tapi tubuhnya dikendalikan sesuatu yang tak terlihat. Pak Gino berlari dari arah belakang rumah, berteriak, "Ayu, berhenti!" Tapi Ayu tak mendengar, matanya terbuka, wajahnya kosong. Dan saat musik gamelan mencapai puncak, Ayu tiba-tiba terjatuh ke tanah, kejang, tubuhnya bergetar hebat. Aku dan Pak Gino naik ke panggung, kami memeluk tubuh Ayu yang menggigil, matanya masih terbuka, tapi bibirnya gemetar pelan, mengucapkan satu nama berulang kali, Sekar, Sekar, Sekar. Malam itu, Pak Gino mengambil keputusan, besok kita gali semua kuburan pelaku, dan kita bakar pakaian mereka yang tersisa. Aku akan serahkan semua dokumen. Aku akan ceritakan yang sebenarnya ke warga. Aku menatapnya lemah. Sekar tak butuh apa, Pak. Dia butuh kebenaran, dan mungkin pengakuan di depan semua orang. Pak Gino menatap langit, air matanya jatuh. Kalau itu bisa menyelamatkan Ayu, aku siap kehilangan segalanya. Aku tahu pengakuan itu adalah satu-satunya cara, tapi yang kami tidak tahu, Sekar sudah tak sabar, dan malam berikutnya, Pak Gino menghilang. Pagi itu, kami menemukannya. Pak Gino, ayah Ayu dan orang terakhir dari 5 pelaku malam kelam itu menghilang tanpa jejak. Tak ada tanda perlawanan di rumahnya. Tak ada pintu yang rusak. Hanya pintu kamarnya terbuka dan di atas ranjangnya tertinggal setangkai bunga melati basah dan seutas selendang putih. Aku tahu apa artinya. Sekar telah datang. Ayu duduk membisu di ruang tamu, memandangi selendang itu seperti menatap nasibnya sendiri. Matanya bengkak, bibirnya pucat. Ia belum tidur sejak semalam, dan aku juga kami tahu, cepat atau lambat, giliran Ayu akan datang. Sekar tidak hanya memburu pelaku, ia memburu darah keturunan mereka. Ratri, gumam Ayu pelan. Kalau aku harus mati untuk mengakhirinya, aku rela. Aku menatapnya tajam. Jangan ngomong kayak gitu, kita masih punya satu kesempatan. Ayu menoleh lemah. Apa? Ritual pengakuan, di depan seluruh warga, di atas panggung yang sama, di malam bulan purnama. Ayu menarik napas, tapi Bapak sudah hilang. Aku menggenggam tangannya erat. Kamu adalah darahnya. Kamu bisa bicara atas nama dia. Kita punya catatan rakan, kita punya bukti, kita punya keberanian. Ayu tersenyum lemah, dan kalau Sekar nggak puas, aku menatap jauh. Kita pasrah. Malam harinya, alun-alun Waringin asyik ramai oleh warga yang datang dengan wajah takut, penasaran, dan tegang. Aku berdiri di pinggir panggung tua, memandangi mereka satu persatu. Sebagian dari mereka pasti tahu apa yang terjadi puluhan tahun lalu, tapi mereka memilih diam. Diam adalah dosa yang panjang. Ayu menaiki panggung dengan kebaya putih. Di pinggangnya, selendang Sekar, di tangannya, liontin perak berbentuk setengah bulan, yang kini kami sadari adalah simbol keluarga. Suasana hening, bahkan jangkrik pun seperti berhenti bersuara. Lalu Ayu berbicara, malam ini, aku berdiri sebagai anak dari Gino Raharja, dan aku bicara atas nama dia, atas nama para korban, atas nama Sekar Ayu. Mereka bilang Sekar hilang, tapi sebenarnya, ia dihilangkan oleh 5 lelaki yang merasa bisa mempermainkan tubuh dan kehormatan seorang perempuan, lalu menguburnya seperti bangkai. Malam ini, aku minta maaf, bukan hanya sebagai anak, tapi sebagai bagian dari semua yang pernah diam. Maafkan kami, Sekar. Jika darah harus menjadi akhir, ambil darahku, tapi hentikan semuanya. Tiba-tiba, gamelan berbunyi, dari arah hutan, dari udara, dari langit. Tak terlihat siapa yang menabuhnya. Angin dingin menyapu panggung, dan dari balik kabut, Sekar muncul. Tapi kali ini, ia mengenakan kebaya pengantin berlumur darah. Wajahnya pucat, bibirnya merah menyala, rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, dan di tangannya, ia menggenggam pisau tari yang berkarat. Suasana mencekam, warga mulai mundur, beberapa berteriak, tapi tubuh mereka tak bisa bergerak, seolah dibekukan oleh sesuatu. Sekar menari pelan di atas panggung. Darah mengalir dari jejak langkahnya,
Setiap kali ia memutar tubuh, kain kebayanya memercikan titik-titik merah yang hangat. Matanya hanya memandangi satu orang, Ayu. Ia mendekat pelan. Gamelan berdentum lebih keras. Ayu berdiri diam, tubuhnya gemetar, tapi ia menunduk, lalu membuka tangannya. Aku tidak akan lari, kalau aku tumbal terakhirmu, ambillah. Sekar berdiri tepat di depan. Ayu, pisau tari itu, dia NJKat ... perlahan. Tepat ke arah dada Ayu. Lalu Sekar berhenti. Ia menatap liontin perak di tangan Ayu, air mata mengalir dari mata kosongnya. Ratna, bisiknya, putrimu. Baik sekali. Dan mendadak Sekar berteriak, suara tangis dan kemarahan bercampur. Dalam nada yang memilukan, darah mengalir lebih deras dari ujung kebayanya. Tubuhnya mulai bergetar, matanya melotot, lidahnya menjulur, dan dari tubuhnya keluar asap hitam yang menggumpar. Ayu jatuh terduduk, dan dari balik tubuh Sekar muncul 5 bayangan hitam. Kelima pelaku mereka menjerit, diseret oleh asap itu ke dalam tanah panggung yang retak perlahan. Suara jeritan mereka menggema ke seluruh penjuru desa. Lalu Sekar tersenyum, tubuhnya mulai bercahaya, perlahan menghilang seperti kabut pagi. Satu persatu darah, kebaya, pisau, semuanya lenyap. Yang tersisa hanya selendang putih bersih, melayang di angin malam, dan liontin di tangan Ayu berubah menjadi utuh bentuk bulan penuh. Pagi harinya, semua warga tahu kutukan telah berakhir. Sumur tua ditutup selamanya dengan doa dan batu bersurat. Panggung tua kini diberi gapura baru bertuliskan, tarian terakhir untuk Sekar dan Ayu tetap hidup. Namun setiap malam bulan purnama, suara gamelan akan terdengar lirih dari kejauhan, tapi tidak lagi menakutkan, melainkan seperti nyanyian pengantar tidur dari seorang pengantin yang akhirnya bisa menari dengan damai. Sudah 2 minggu sejak malam tarian terakhir Sekar, warga Waringin Asih mulai tersenyum lagi. Festival yang sempat dibatalkan akan digelar ulang sebagai bentuk penghormatan, tapi kali ini bukan untuk pesta, melainkan sebagai peringatan tentang seorang gadis penari yang dihilangkan, tapi bangkit untuk menuntut keadilan. Aku dan Ayu ikut sibuk menyiapkan panggung baru. Panggung tua tidak lagi dipakai untuk pertunjukan, tapi dibiarkan seperti monumen, tempat di mana kebenaran akhirnya bersuara. Semua tampak tenang. Malam itu, langit benar-benar hitam, bulan tak muncul, bintang seolah takut menatap ke bawah. Di tengah desa, sumur berdarah terus menyemburkan air merah pekat seperti muntahan bumi. Tanah bergetar, kabut hitam menyelimuti seluruh Waringin Asih, dan dari arah sumur, mereka keluar 7 arwah. Bukan seperti Sekar yang berwajah manusia. Mereka hancur, compang-camping, haus, dan beringas. Tubuh-tubuh mereka menyerupai manusia, tapi lebih seperti bayangan berwajah rusak, berdarah, dan tak utuh. Ada yang merangkak, ada yang berjalan membungkuk, ada yang tertawa seperti gila sambil mencakar tanah, dan di tengah mereka, sosok tinggi besar berbulu hitam, bermata merah menyala. Membawa sabit panjang yang berlumur darah, Bu Amini perempuan tua, yang sebelumnya mencoba menyegel sumur berteriak dari atas panggung darurat, itu bukan hantu biasa. Itu siluman tumbal penjaga jiwa yang dikorbankan. Jika tidak dihentikan, malam ini, mereka akan menyebar. Dan desa ini akan hilang dari peta. Warga panik, ada yang pingsan, ada yang lari. Tapi semua terhenti saat tanah retak dan jalan-jalan desa berubah menjadi lumpur merah. Ayu berdiri di sampingku, tubuhnya gemetar, tapi matanya mantap ratri. Bisiknya, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku menoleh cepat. Apa maksudmu? Ia menatapku, lalu menggenggam liontin perak berbentuk bulan penuh warisan Ratna. Kakak Sekar, ibu kandungku. Sekar membuka pintu, kata Ayu pelan. Tapi kita adalah darah penjaganya. Aku tercekat. Jangan bilang kalau ada yang bisa menutup pintu itu. Hanya darah kami. Ayu naik ke panggung perlahan. Musik gamelan entat dari mana asalnya kembali terdengar. Tapi kali ini, lebih cepat, lebih gila, lebih liar. Ayu mulai menari. Gerakannya cepat. 1 putaran, 2 langkah. Tubuhnya mengikuti dentuman suara yang tak terlihat. Tapi langit ikut beraksi, petir menyambar tak jauh dari sumur, angin berputar-putar. Arwah-arwah itu menjerit. 1 arwah perempuan tanpa mata mendekat ke panggung, tapi setiap kali Ayu bergerak, cahaya dari liontin di dadanya memancar membakar mereka. Arwah-arwah mundur. Ayu terus menari. Kini tubuhnya mengambang, seperti tak lagi menjejak tanah, tangannya bergerak seperti kipas,
Tubuhnya berputar seperti bayangan Sekar di malam tarian terakhir. Lalu, sosok siluman besar itu melompat ke atas panggung, giginya runcing, sabitnya terangkat. Aku menjerit, "Ayo!" Tapi Ayu tidak gentar, ia mengangkat tangannya, liontin di lehernya menyalas, hangat terang seperti matahari kecil di tengah malam, atas nama Sekar Ayu. Dan darah Ratna, aku tutup gerbang ini. Cahaya meledak, suara gamelan berhenti, arwah-arwah menjerit bersamaan, sumur berdarah menyembur terakhir kalinya, lalu meledak menjadi uap putih. Ketika aku membuka mata, semua sunyi, panggung hancur, kabut hilang, tanah berhenti bergetar, dan di tengah alun-alun, Ayu berdiri sendiri, kebayanya lusuh, wajahnya pucat, tapi ia tersenyum. "Apa, sudah selesai?" Tanyaku lirih, ia mengangguk pelan. "Sudah, pintu itu sudah terkunci." Kami berpelukan di tengah sisa panggung yang retang. Langit kembali cerah, bintang-bintang menampakkan diri, dan suara jangkrik kembali terdengar. Sejak malam itu, sumur ditutup selamanya, bukan dengan batu biasa, tapi dengan 7 jenis logam dan mantra pengunci warisan leluhur. Panggung tua tidak dibangun kembali. Sebagai gantinya, dibuat sebuah taman kecil dengan patung penari perempuan, tangannya terbuka seolah menyambut siapa saja dengan damai. Di dasarnya tertulis, tarian terakhir telah usai, tapi kenangannya abadi. Dan setiap tahun, pada malam purnama, desa menggelar pertunjukan sederhana, tapi bukan dengan kemewahan. Hanya tarian lembut, satu penari, satu lentera, untuk mengenang Sekar, dan kami tahu, selama tarian itu terus ditampilkan, sumur akan tetap terkunci, dan Sekar akan tetap damai. Hingga satu malam, aku mendengar suara dari balik rumah, seperti suara gemeretak dari bawah tanah. Awalnya kupikir tikus atau akar pohon, tapi saat ku dekati sumbernya, langkahku terhenti di dekat halaman belakang rumah Pak Gino, tepat di mana sumur tua dulu ditutup, dan dari celah-celah batu semen penutupnya mengalir cairan merah darah. Aku berlari memanggil Ayu, bersama beberapa warga. Kami menyingkirkan batu-batu penutup sumur yang sudah mulai retak, dan betul saja air dalam sumur berubah merah gelap, bau anyir menguar menyengat, dan dari permukaannya muncul gelembung-gelembung seperti mendidih. Salah satu warga yang ikut membantu Pak Hartono, jatuh terduduk sambil memegangi dadanya. Ini bukan dari Sekar lagi. Gumannya ini lebih tua, lebih kelam. Ayu menoleh padaku, "Apa maksudnya?" Pak Hartono menatap kami dengan mata penuh ketakutan. Sumur itu dulu bukan sekadar tempat Sekar dikubur. Dulu sebelum dipakai warga, sumur itu bekas tempat buang tumbal. Dari zaman kakek buyut kita, dukun-dukun dulu pakai tempat itu untuk menitipkan roh-roh hasil pesugihan. Aku ternganga. "Jadi, bukan cuma Sekar?" Ia mengangguk gemetar. "Sekar cuma menghidupkan kembali tempat itu. Tapi sekarang, setelah dia pergi, lubangnya terbuka." Aku menoleh pada Ayu. "Kita pikir sudah selesai, tapi ternyata Sekar cuma membuka pintu, dan pintu itu sekarang menganga tanpa penjaga." Malam berikutnya, warga mulai gelisah. Beberapa orang melaporkan suara-suara aneh dari dalam tanah. Suara jeritan, suara cekikikan perempuan, bahkan suara anak menangis. Tanah sekitar sumur mulai retak, rumput menghitam. Ayam-ayam mati tanpa sebab. Kami memanggil orang pintar dari luar desa. Seorang perempuan tua berjubah putih, dipanggil Bu Amini. Saat dia menatap ke dalam sumur, wajahnya langsung pucat. "Tempat ini bukan hanya menyimpan satu arwah," katanya lirih, "tapi 7. Dan yang belum bangkit adalah yang paling berbahaya." Aku menggenggam tangan Ayu. "Apa maksudnya?" "Arwah Sekar adalah korban, tapi arwah lain di sumur ini adalah arwah penuntut daras, arwah yang dikorbankan dengan cara kejam dan dijadikan alat kekayaan. Mereka bukan lagi minta tolong, mereka haus, dan sekarang mereka bebas." Puncaknya terjadi 3 hari kemudian, malam Jumat lagi. Langit merah daran, bulan tak muncul, dan dari arah sumur, kabut tebal menyelimuti desa. Warga yang masih terjaga melihat bayangan tubuh-tubuh tak utuh merangkak dari tanah. Tubuh-tubuh perempuan tanpa mata, anak kecil tanpa kepala, dan satu sosok tinggi besar, berbulu hitam, membawa sabit, berjalan perlahan di jalan desa. Dari mulutnya terdengar satu kalimat berulang, "Tumbal belum genap, tumbal belum genap." Ayam jantan berkokok sebelum waktunya. Semua lampu rumah padam mendadak. Dan dari sumur, air darah muncrat ke udara, membentuk pusaran merah kehitaman. Aku dan Ayu hanya bisa berdiri di depan jendela rumah, saling menggenggam tangan. Sekar sudah selesai,
bisikku. Ayu mengangguk lemah. Tapi yang lain baru saja bangkit. Kami tahu malam ini bukan puncak, tapi permulaan. Karena sumur itu bukan lagi tempat terkuburnya Sekar, tapi kini telah menjadi pintu neraka kecil di tengah desa, dan yang akan keluar dari sana bukan arwah yang minta keadilan, tapi arwah yang haus darah. Gimana menurut kalian cerita barusan? Apa kalian percaya kejadian kayak gitu bisa beneran terjadi? Atau jangan-jangan kalian pernah ngalamin hal yang mirip? Coba tulis di kolom komentar ya. Aku penasaran banget sama pendapat kalian. Dan jangan lupa klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seram dan penuh drama lainnya. Karena setiap malam akan ada cerita yang bikin bulu kudukmu berdiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe, stay waras, dan jangan lupa selalu waspada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.